Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, kita memuji kepada Allah. Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, pada pembahasan hari ini mengenai tawadu. Tawadu termasuk salah satu sifat terpuji yang harus dimiliki oleh seorang muslim. Tawadu dapat dimaknai dengan merendahkan hati. Artinya, sengaja memposisikan diri lebih rendah dari posisi sebenarnya. Dan tawadu ini harus kita punyai dalam kehidupan bermasyarakat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Adapun hamba-hamba Allah yang maha pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Bahwa di antara tanda-tanda orang yang memiliki sifat tawadu, selalu berjalan dengan menundukkan kepala, seolah-olah tidak pernah melihat langit. Berjalan dengan santai tanpa membusungkan dada. Meskipun ia memiliki kuasa sebagai gubernur, jenderal ataupun ulama misalnya. Hal ini berbeda dengan orang-orang yang sombong, berjalan dengan mendongak ke atas, tidak pernah melihat bumi. Na'udzubillahi min dzalik. Begitu spesial sifat tawadu, sehingga Allah mengistimewakan mereka yang memiliki sifat tawadu dengan menyebut ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang maha penyayang. Hal ini sejalan dengan janji Allah sebagaimana disampaikan kepada Rasulullah SAW dalam hadisnya, Allah akan mengangkat derajat mereka yang memiliki sifat tawadu dan akan membenamkan mereka yang bersifat sombong. Lalu, apakah sebenarnya pentingnya tawadu? Selain mengharapkan derajat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tawadu juga menghindarkan diri kita dari sifat yang paling dibenci Allah yang Maha Kuasa, yaitu sombong.
karena kesombongan akan menimpa mereka yang tidak memiliki ketawaduan. Padahal sejatinya kesombongan itu hanya pantas dimiliki Allah. Oleh karena itu, Allah sangat membenci orang yang sombong. Oleh karena itu, guna mempermudah diri melatih menuju ketawaduan kepada Allah, hendaknya seorang hamba harus mengakui dan memiliki beberapa perasaan. Pertama, merasa hina dan meyakini bahwa yang mulia adalah Allah, sehingga hamba harus segera sadar bahwa ia seorang yang hina. Kedua, merasa fakir, selalu membutuhkan, dan Allah lah yang maha kaya raya. Sekarang para hartawan akan merasa bangga atas kejayaan dan mengandalkan segala macam harta yang dimilikinya, padahal kata Allah, sesungguhnya semua harta itu adalah hartaku. Orang-orang fakir itu keluargaku, dan para hartawan adalah wakilku. Barang siapa yang berlaku pelit terhadap keluargaku, aku akan menyiksa tanpa peduli. Ketiga, merasa bahwa dirinya adalah orang yang bodoh, dan Allah yang maha mengetahui. Seringkali para hamba yang dianugerahi ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menggunakan ilmunya dengan baik. Lihatlah ketika seorang profesor, doktor, cendekiawan tetapi terkena stroke, apa yang dapat ia lakukan? Tidak bisa melakukan apa-apa. Na'udzubillahi min dzalik. Keempat, merasa lemah dan hanya Allah yang maha kuat. Sebagai pelajaran, betapa banyak legenda tentang kejayaan para raja yang berkuasa begitu hebatnya, tetapi sekarang hanya tinggal dalam kenangan dan catatan sejarah saja. Bukankah kekuatan negara adidaya di dunia juga selalu silih berganti? Cerita Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, seorang sahabat Rasul. Sebelum menjadi khalifah, Abu Bakar radhiyallahu an telah terbiasa memberi pelayanan-pelayanan terhadap penduduk di lorong-lorong. Di antara tetangganya terdapat wanita-wanita tua yang telah menjadi janda disebabkan kematian suami mereka atau yang gugur sebagai syuhada fi sabilillah. Terhadap pula anak-anak yatim yang telah kehilangan bapak mereka. Abu Bakar biasa mengunjungi rumah para janda dan memerahkan susu domba mereka. Dikunjungi pula rumah anak-anak yatim buat mengolah dan memasakkan makanan bagi mereka. Setelah menjadi khalifah, sampailah ke telinganya keluhan dari wanita-wanita tadi, bahwa sejak itu mereka tidak memperoleh pelayanan istimewa lagi dari Abu Bakar. Namun, pada suatu hari terdengarlah ketukan pada salah satu rumah milik wanita. Dengan bergegas seorang anak gadis kecil datang membukakan pintu. Baru saja pintu itu dibuka, ia pun berkata, "Wahai ibu, di luar ada pemerah susu kita." Ketika ibunya datang, terkejutlah ia, karena di depan matanya berdiri seorang khalifah besar. Sang ibu pun berkata kepada putrinya dengan rasa malu, "Hai nak, kenapa tidak kamu sebutkan khalifah Rasulullah?" Abu Bakar pun berkata, "Biar saja, tak apa-apa. Sesungguhnya ia telah memanggil nama saya dengan pekerjaan yang paling saya suka di hadapan Allah,
Itulah penggal kisah dari Khalifah Abu Bakar. Walaupun dia adalah seorang khalifah yang berkedudukan tinggi dari siapapun, tapi dia tidak segan-segan untuk melakukan pekerjaannya yang tidak biasanya dilakukan oleh seorang khalifah. Dan dengan sikap yang dicontohkan beliau selayaknya ditiru oleh semua kalangan, baik itu pemimpin negeri ini. Kenapa kita dianjurkan untuk bersikap tawadu atau rendah hati? Karena dengan bersikap tawadu kita akan terhindar dari sikap takabur atau sombong, merasa hebat, merasa pintar, merasa kedudukan lebih tinggi dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, sikap ini harus ditanamkan kepada semua masyarakat, khususnya bagi generasi sekarang ini. Mari kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga hati kita dibersihkan dari sikap-sikap sombong. Subhanallah walhamdulillah wala Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.